love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Oh, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running and keeps running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh, gosh, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna say
love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running and keeps running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh, God, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna
I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after,
I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will let I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life
love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will led me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, selamat pagi. Pagi hari ini kita mau mulai ibadah kami. Sebelumnya saya rindu menyapa Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di rumah Tuhan di tempat ini. Boleh bangkit berdiri yang baru pertama kali hadir. Ya, kita mau sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah. Sebelum kita mulai, kita akan buka ibadah kita dengan doa. Saya mau mari satukan hati kita mau bersyukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami ada di rumah-Mu Tuhan, kembali bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami ada di tempat ini bukan karena kekuatan kami Tuhan. Ini semua karena kemurahan Tuhan, kami ada di rumah-Mu Tuhan Yesus. Kau yang berkati ibadah ini Tuhan, Kau antarkan setiap jiwa-jiwa yang rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan pagi hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami punya Allah yang penuh kasih seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tak ada berkesudahan bagi kami Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujianku bersyukur Tuhan, karena Engkau setia. Ku bersyukur sebab Kau setia. Amin. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau pujikan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena
bersyukur, katakan ku bersyukur. Amin. Ku bersyukur sebab kau setia. Kau setia. Kami memuji Engkau, memujimu karena kau sangat baik, mulia namamu. Ku tinggikan, ku angkat selama hidupku, mulia Tuhan, ku tinggikan, ku angkat selama hidupku, mulia namamu. Ku tinggikan, ku angkat selama hidupku. Kamu berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Kita mau sembah Dia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, mulia namamu. Haleluya. Kami memuji bagimu, kami melimpah pujian bagimu. Terima kasih, kami bersyukur, kami bersyukur, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar. Kami bersuka Tuhan sebab Engkau Yesus. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau. Amin. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Kita mau berikan pujian terbaik buat Tuhan. Amin. Kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan amin. Yes Tuhan, ini kami Tuhan, kami mau berikan pujian terbaik hanya bagimu Tuhan. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya
ada janji yang seperti ada padamu Tuhan Yesus. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Lawatanmu hadir pada setiap kami Tuhan Yesus. Bapak Ibu Jemaat yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan luar biasa buat Tuhan. Saya mau lihat tangan-tangan Bapak Ibu Saudara yang siap untuk memuji Tuhan. Boleh lambaikan tangannya, haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Kita mau sama-sama angkat pujian ini. Dalam kemuliaan hadapan kemegahanmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku, amin. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku, sungguh engkau baik di dalam hidup. Kita mau sama-sama katakan Tuhan baik. Kita mau katakan Engkau baik, Engkau baik, teramat baik, amin. Engkau baik Tuhan, baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat. Kita sama sekali lagi kita katakan Tuhan baik. Kita mau lihat jempol, angkat jempol kita. Kita mau katakan Tuhan baik, teramat baik, amin. Engkau baik, teramat baik, Kau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi Engkau baik Tuhan, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Ya, kita bersyukur. Kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan yang kuasa. Kita punya Tuhan, kekuatan kita bersumber daripada Tuhan. Pagi hari ini kita mau sama-sama katakan kekuatan kita berasal dari Tuhan.
Engkau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Benar Tuhan, kekuatan-Mu berasal dari Engkau Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Berseru berharap. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kamu sama-sama katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sekali lagi kita pujikan pujian ini dengan dari awal dengan iman. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Sekali lagi Tuhan, Kau ajaib. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan. Yes Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau sanggup Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Amin. Tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau. Saya persilakan hambanya untuk naik lagi. Kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh
akan goyang selamanya, tak akan goyang selamanya. Oh glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya. Sungguh ajaib Engkau Tuhan, penuh dengan kuasa. Di dalam tangan-Mu Tuhan seluruh kehidupan kami. Terima kasih dan terima kasih pagi yang indah kami boleh diberkati. Pagi yang indah kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang. Dan inilah kemurahan-Mu yang melebihi daripada kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami mau tundukkan hati kami. Kami mau buka kehidupan kami mau buka hati pikiran kami. Biarlah firman-Mu Tuhan yang memenuhi kehidupan kami. Sehingga Tuhan kami menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan hati-Mu. Pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Pagi ini kita boleh bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hadir, untuk datang, dan inilah yang boleh kita rasakan kemurahan Tuhan melebihi daripada kehidupan kita. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, pagi ini tema firman Tuhan saya beri judul kepemimpinan hamba. Dua kata yang bertolak belakang tapi bisa disatukan. Pemimpin dan hamba. Banyak kali di luar sana kalau sudah dikatakan pemimpin itu tidak mau menjadi hamba. Di mana-mana yang namanya pemimpin itu gak mau jadi hamba. Hamba mah capek. Disuruh ke sini, disuruh ke sana, gak bisa istirahat. Ya, itu hamba, gak punya hak apa-apa. Sudah ditentukan hamba. Tapi inilah keindahan dalam Tuhan. Satu saat Tuhan Yesus pernah ditanya dan mereka murid-muridnya ribut bicara siapa yang terbesar di antara mereka. Apakah itu wajar? Ya wajar. Yang namanya hidup di dalam satu komunitas, hidup dalam satu organisasi, pasti mereka perlu hierarki. Hierarki itu mereka perlu siapa yang pemimpinnya, siapa yang utamanya. Dan di antara mereka sudah berdebat. Barangkali Petrus, karena dia penuh energik, dia penuh semangat, dan dia bisa menggerakkan massa, bisa menggerakkan teman-temannya. Petrus pikir, saya yang terbesar. Tapi mungkin di sisi lain, Matius berpikir, nanti dulu. Kalau kita lihat Matius ini mungkin dia salah satu yang paling kaya di antara murid-muridnya. Mungkin dia. Karena dia adalah bekas pemungut cukai. Pemungut cukai luar biasa kaya. Pada waktu Sakyus bertobat, dia mengikrarkan kalau ada orang yang diperas, aku akan balas 4 kali lipat. Luar biasa. Jadi betapa kayanya. Kata Matius nanti dulu, saya mungkin dari segi harta lebih baik dari kalian. Kalian dari latar belakang, dari orang-orang yang hidupnya di nelayan. Ya. Jadi di antara mereka penuh polemik. Dan ini yang terjadi di dunia kegerejaan zaman sekarang. Hidup dipenuhi dengan gelar, hidup dipenuhi dengan kekayaan,
Sehingga mereka yang dipromosikan, mereka yang diagungkan. Tapi benarkah seperti itu? Tuhan mau apakah gereja juga harus seperti itu? Ataukah Tuhan mau seperti apa nih? Sebab itu pagi ini saya beri tema kepemimpinan hamba. Pemimpin yang menjadi hamba. Murid-muridnya dikatakan kalau kamu mau yang terbesar, Yesus katakan biarlah kamu menjadi pelayan. Hamba. Gak bisa enggak? Kalau kamu mau dikatakan kamu yang terbesar, bukan yang nunjuk, bukan. Tapi mereka yang melayani. Yang menjadi hamba dari semuanya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat atau kita masuk dalam dunia kerja, mereka yang baru lulus, mereka yang baru lulus kuliah, mereka akan kirim CV, lamaran-lamaran ke semua perusahaan. Mereka cari di koran, ada nggak perusahaan yang membutuhkan? Wah ada nih. Lalu mereka mencoba mendaftar. Nah, next. Di sini ada panggilan agung. Panggilan agung dalam Matius 11 ayat 28. Nanti ada beberapa ayat yang saya nggak baca, Bapak Ibu bisa baca di rumah ya. Matius 11 ayat 28 itu adalah undangan. Itu adalah sifatnya, ayo siapa yang mau ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Mari gitu ya. Mari. Bapak Ibu, saudara-saudara semua, adik kakak yang letih berbeban berat, dikatakan kepada Tuhan, marilah kepadaku. Semua nggak terkecuali. Jadi Tuhan kirimkan pengumuman, kirimkan undangan ke semua tanpa adanya kriteria apa-apa. Tuhan panggil nggak melihat kaya miskin, pinter bodoh, besar kecil, enggak. Semua. Allah kita bukan Allah yang diskriminasi, bukan Allah yang rasis, tidak. Tapi Allah yang mengasihi isi dunia ini. Sebab itu dia kirimkan undangan, mari kepadaku. Semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Undangan disebar. Siapa yang mau datang? Ayo. Seperti perusahaan yang mengirimkan pengumuman, dia masang iklan, siapa yang mau kerja di perusahaan saya? Sama, memberi pengumuman. Lalu di sini katakan ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Jadi Tuhan memanggil kita, semua dari kita, Bapak Ibu termasuk saya, dipanggil. Mau datang? Lalu Tuhan katakan, pikul kuk. Kuk itu apa? Kuk itu adalah satu alat di mana digunakan untuk membajak. Biasanya kuk ini ada 2 ekor sapi atau kerbau yang dibebani di sini. Jadi Tuhan menyuruh kita memikul itu enggak sendiri. Bukan kita dibiarkan sendiri. Bukan kita dilepas sendiri. Tapi Tuhan pun memikul beban itu bersama-sama dengan kita. Sebab itu dikatakan pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tuhan ngasih pengumuman, siapa yang mau? Ayo. Lalu dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, kita baca sama-sama, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tuhan katakan demikian, tetapi kamulah bangsa yang terpilih,
imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tuhan memanggil kita. Andreas, Andreas, dipanggil. Saya respon enggak? Ya Tuhan. Nah kalau respon berarti saya datang. Tuhan katakan keluar dan beritakan. Jadi jelas ya, yang Tuhan mau itu kriterianya seperti apa? Semua, tidak ada kriteria-kriteria. Semua orang yang mendengar suara Tuhan, merespon, nah itu Tuhan cari. Sudah panggilan sudah ada, lalu kan kadang-kadang kita kalau lulus dia lihat iklan, ini perusahaannya bonafit enggak ya? Ini siapa yang mau terima saya? Oh ya, konglomerat. Oh ya, ini yang memerlukannya adalah perusahaan multinasional. Saya mau. Tapi kalau dilihat, ini perusahaannya kayak Tepugu, pasti kita ragu-ragu. Nah, di dalam panggilan agung Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan memanggil kita. Kita harus tahu dulu Tuhan kita ini seperti apa dan kita mau dijadikan apa oleh Dia. 1 Petrus 2 ayat 21 dikatakan demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus yang memanggil kita ternyata bukan orang sembarangan. Bukan orang yang dia bos yang gak ngerti kita, dia bos yang hanya nunjuk-nunjuk. Bukan. Ternyata dia adalah Tuhan yang menderita untuk saya, untuk umat manusia. Dia yang menderita dulu dan dia memberikan teladan dulu. Jadi saya berpikir gak ada Allah seperti Yesus, gak ada Tuhan. Dia mau menderita dulu buat saya dan saudara semua. Jadi kalau kita bayangkan Allah memanggil kita dan Allah yang memanggil kita itu Allah yang seperti apa? Yang saya ketahui bahwa dia adalah Allah yang satu-satunya yang tidak egois. Gak pernah egois. Kadang-kadang orang tua kita bisa egois loh. Anak-anak kita bisa egois terhadap dirinya sendiri. Kadang-kadang kita orang tua pengen sekali nyobain makanan gak boleh. Ada satu orang anak sama orang tua bertengkar gara-gara makanan. Bertengkar. Jadi itu hal yang sepele dan ya terjadi di muka bumi ini. Tapi Tuhan katakan dia ini adalah Tuhan yang sudah rela mati untuk kita, yang sudah menderita untuk kita. Jadi kalau kita nggak melihat itu sebagai sesuatu lelucon, alangkah bodohnya kita. Hei saudara-saudara semua, Allah yang memanggil kita, yang mengajak kita gabung itu adalah satu-satunya Allah yang gak egois. Masa kita gak mau datang? Masa kita gak mau respon itu? Kita anggap itu mah bisa-bisanya saja. Tuhan perlu pengikut. Enggak. Tuhan gak perlu pengikut. Yohanes 6 ayat 66. Tuhan katakan, bukan Tuhan katakan, firman Tuhan katakan banyak murid-muridnya meninggalkan dia. Tuhan punya kehendak ingin merangkul mereka. Tapi mereka gak mau, ya gak apa-apa, punya kehendak bebas. Lalu dalam Roma 1 ayat 1, Filipi 1 ayat 1, 1 Korintus 4 ayat 1, Rasul Paulus ini berkata bahwa dia adalah hamba Kristus.
dari Paulus, hamba Kristus. Paulus menekankan itu berkali-kali. Tak kala dia mengirimkan surat ke Roma, ke Filipi, ke Korintus, dia senantiasa menyebutkan, aku adalah hamba Kristus. Berarti Tuhan adalah Tuannya. Tuhan adalah majikan. Tuhan memberikan pengumuman, kita respon dan kita tahu, oh ya majikan saya. Tuhan saya ini tahu. Siapa? Yesus. Yesus ini yang seperti apa sih? Yesus yang sudah berkorban. Yesus yang sudah mati. Yesus yang sudah mengasihi. Ya Yesus yang gak peduli dengan kehidupannya asal kita selamat. Yesus yang mencari yang terhilang. Yesus menderita di kayu salib. Yesus terbebani dosa saya. Supaya saya yang berdosa tidak masuk ke dalam neraka. Tapi memperoleh hidup yang kekal. Tapi dibawanya kita ke pangkuan Bapa di surga. Kalau Allah sedemikian mengasihi kita, masa iya sih kita diem? Masa iya sih kita nggak mau gerak untuk kemuliaan Tuhan? Kita duduk manis setiap minggunya. Datang tepat waktu, pulang tepat waktu, puji Tuhan, haleluya. Kalau ditanya, mari kita melayani Tuhan. Enggak lah, capek. Mari kita sama-sama melayani Tuhan. Sudahlah. Terlampau banyak alasan yang kita buat. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Saya membaca satu buku dan saya terharu. Ada satu gereja yang terbesar. Dan buku ini juga saya sudah share dan saya sudah baca. Kurang lebih tinggal 100 halaman lagi. Saya baca ada satu kesaksian dan ada satu orang Indonesia, dia pemilik perusahaan, lalu dia anaknya itu bergereja di satu gereja di luar negeri gitu ya. Anaknya bertumbuh dan si bapak itu sebulan 2-3 kali dia bisa pergi ke gereja itu. Lalu si bapak ini dia datang ke pendetanya dan dia coba menawarkan diri untuk pelayanan. Si pendeta ini tahu background dari bapak ini, wow, orang kaya nih. Sebulan 2-3 kali ke Singapura, orang kaya. Gak mungkin kalau orang pas-pasan ke Singapura datang, luar biasa. Tiketnya aja mungkin 1,5 juta satu kali, bolak-balik 3 juta, belum pakai ini itu. Wah, orang kaya ya. Lalu dia, kira-kira bapak ini cocok untuk apa ya? Si bapak ini gak neko-neko, dia gak minta jabatan, enggak. Dia katakan, saya akan membersihkan toilet gereja. Hah? Membersihkan toilet gereja? No, jangan. Membersihkan toilet gereja. Saya ada fotonya tapi nantilah saya, mungkin Ibu Lia akan kirim bukunya. Bukunya menginspirasi. Orang Indonesia, pelayanan di Singapura, bukan pelayanan membersihkan toilet gereja. Itu hati hamba. Bukan cari jabatan yang mentereng gitu. Yang orang lain lihat, hebat. Tapi di WC. Ada fotonya tuh, lagi bersihin WC. Lagi numpahin sampah, bersihin tempat sampah. Orang kaya. Jauh-jauh dari Jakarta ke Singapura, bersihin itu. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, kalau dia gak merasakan kasih Tuhan, mual bisa. Kalau dia gak merasakan Tuhan itu baik, gak akan mau. Gengsi.
gengsi. Pasti dia akan pilih-pilih jabatan yang paling enak. Yang paling enak itu apa? Khotbah. Didengar sama semua orang, dilihat sama semua orang. Kadang-kadang ditepukin. Mimpin pujian. Orang lain melihat penampilannya. Tapi enggak melihat persiapannya. Berdarah-darah. Kadang-kadang berdoa, Tuhan, saya menyiapkan ini bisa 3 kali ganti. Saya berdoa, Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan jemaat Cimahi. Cari, didoakan, cari, didoakan. Dan saya berdoa begini kepada Tuhan, Tuhan, kalau saya bawa firman Tuhan di Cimahi, biarlah firman ini juga buat saya. Jadi saya memberkati jemaat Cimahi dan saya juga merasa diberkati dengan apa yang firman disampaikan. Dan itu yang menguatkan kehidupan saya. Tuhan jadikan ini bentuk ini ke dalam diri saya Tuhan. Ke dalam diri saya. Ya. Lalu jabatan apa lagi yang mentereng? Wah ini jabatan-jabatan yang orang lain ini enak nih. Jadi majelis misalnya. Gak tahu juga Kak. Kalau kerjaan majelisnya betapa repotnya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kakak saya satu periode majelis di satu gereja di Bandung. Suatu saat saya telepon, kok ada di mana? Di gereja. Sambil bisik-bisik. Lagi ngapain? Lagi rapat dan doa. Jam berapa tahu? Jam 11 malam. Sebelas malam. Mereka masih rapat dan doa. Mendoakan jemaat. Majelis loh. Bukan pendeta. Ada harga yang dibayar. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus tadi yang pertama sudah disampaikan pemberitaan. Undangan. Lalu kita mengetahui undangan itu dari siapa? Oh dari Allah yang punya muka bumi ini. Allah yang besar, Allah yang hidup. Dan kita respon itu ya Tuhan mau. Ini 4 karakter kepemimpinan hamba. Saya mau share 4 karakter ini buat kita semua. Next. 4 karakter kepemimpinan hamba. Yang pertama, kalau Bapak Ibu punya hati hamba. Yang pertama, menghargai dan peduli akan sesama. Harus ada itu di dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu mau jadi hamba Kristus, bukan hamba gereja, tapi hamba Kristus, maka Bapak Ibu punya sifat menghargai dan peduli kepada sesama. Ada satu pujian, berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi. Pernah dengar kan lagu itu? Apakah Bapak Ibu terbeban hatinya? Ataukah itu sudah ada yang ngurusin? Apakah Bapak Ibu peduli? Matius 8 ayat 1 sampai 11 itu peristiwa tentang seorang wanita yang dipermalukan, seorang wanita yang kedapatan, dia sedang berzina dan dia siap dilempari batu karena perbuatannya. Dia dibawa oleh ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama, orang-orang Yahudi dari kecil sampai yang besar sampai yang tertua. Dia dihadapkan pada Yesus. Dipermalukan semalu-malunya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, harusnya bukan hanya dia yang dipermalukan, tapi yang prianya dong. Jangan yang wanitanya saja, betul?
Ini yang diseret wanitanya. Nah, kalau secara hukum Taurat, wanita itu harus dilempari batu, sudah final. Hukumannya sudah jelas, mati. Tapi Yesus, dia peduli, dia menghargai wanita itu. Dia katakan kepada orang-orang, baiklah orang-orang di sini yang tidak berdosa, lempari dia dengan batu. Yesus nggak banyak ngomong, nggak banyak ini. Dia cuma coret-coret saja. Setelah Yesus berkata gitu dan dia mencoret-coret tanah, semua orang kata firman Tuhan, dari yang tertua sampai yang termuda, pergi meninggal. Sampai Tuhan Yesus bersama dengan perempuan itu dan Tuhan katakan, kemana mereka? Gak ada Tuhan. Udah, mereka gak ada, kamu pulang. Dan jangan berbuat dosa lagi. Berubah. Yesus menghargai jiwa-jiwa. Waktu Yesus sampai ke Gadara, dia dihampiri oleh seorang yang orang lain tidak mau dekat dengan dia. Tapi Yesus peduli dengan orang itu. Yesus tanya, siapa engkau? Orang ini katakan legion. Karena dia banyak roh jahat. Yesus mengasihi. Yesus gak hitung-hitungan untung ruginya. 2.000 babi atau 1 jiwa. Yesus mengasihi 1 jiwa. Dia nego dengan setan, dengan iblis, dengan kuasa kegelapan. Dan dia dilepaskan dari kuasa itu. Yesus menghargai dan dia peduli dengan orang-orang seperti itu. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita? Apakah kita menghargai? Peduli kepada sesama? Ataukah kita cuek aja? Ada yang kita tahu dia lagi menderita. Cicing. Lalu kita katakan, kan gereja. Padahal di depan mata kita ada orang yang susah. Gak mau ditolong. Matius 19 ayat yang ke-14. Matius 19 ayat yang ke-14. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan surga. Satu saat banyak orang membawa anak-anak kepada Yesus. Lalu orang-orang katakan, gak bisa, ini mah masih anak-anak. Udah minggir. Yesus sibuk. Yesus peduli. Tuhan katakan, biarkan anak-anak itu datang padaku. Jangan dihalang-halangi, ayo datang. Peduli. Dia menghargai. Setiap jiwa itu dihargai luar biasa. Itu yang pertama. Menghargai dan peduli kepada sesama. Yang kedua, rendah hati. Kita belajar dari Yesus saja ya. Yesus karena dalam firman Tuhan tadi, dia meninggalkan teladan buat kita. Yang kedua adalah rendah hati. Yohanes 13 ayat 5 itu bicara tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Tuhan Yesus katakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu benar. Kalau kamu berkata gitu, ayo lakukan seperti yang aku lakukan. Tapi seperti itu. Yaitu Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya. Satu keadaan, satu peristiwa di mana kaki ini kan adanya di bawah. Kaki ini kotor. Istri saya paling strict terhadap kebersihan. Kalau saya nggak pakai sendal, kalau mau tidur cuci kaki.
Nah, gitu. Pada ya kan di rumah gitu ya. Nggak bisa cuci kaki. Yang mudah kena kotor. Yesus mencuci kaki murid-muridnya satu demi satu. Untuk mencuci kaki murid-muridnya nggak bisa posisi seperti ini, nggak bisa, nggak bisa. Dia harus menundukkan dirinya. Dia harus merendahkan dirinya. Wow, kalau kita punya sifat yang sombong tinggi hati, nggak akan bisa. Perlu rendah hati sama seperti Tuhan. Tuhan sudah lakukan itu untuk kita. Dia Allah Tuhan kita, dia mau turun ke muka bumi ini untuk saya dan saudara yang berdosa. Tuhan katakan dosa kita itu seperti kain bekas luka. Kita ini seperti kain bekas luka. Orang lain gak mau jama itu. Kadang-kadang banyak kali kalau kita orang awam melihat bekas luka, kita kata, nah pegangnya gini nih, nah jijik. Sudah megang gitu dicucinya berkali-kali, pakai sabun, pakai hand sanitizer. Tapi Allah gak seperti itu. Allah gak giving kita seperti itu. Enggak, tapi Allah peluk kita. Luar biasa. Padahal kita ini kain seperti itu, tapi Allah peluk kita. Dia katakan, Andreas, aku mengasihimu. Luar biasa. Dia Allah, dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan mau merendahkan diri seperti kita. Ayo kita belajar pada Yesus. Itu yang kedua. Next, yang ketiga. Mendengar. Ini harus ada dalam kepemimpinan hamba. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, saudara-saudara semua yang mau jadi pemimpin-pemimpin, yang mau jadi hamba-hamba Kristus, kalian harus banyak mendengar. Bukan ngomong terus, mendengar. Dengar jeritan orang. Dengar jeritan orang-orang yang jauh daripada Tuhan. Dengar itu. Dengar tangisan orang-orang yang hidupnya mau memasuki gerbang neraka. Dengar teriakan mereka. Yohanes 3 ayat 1-2, Yesus diperhadapkan kepada orang dan malam-malam dia kaget ada orang yang namanya Nikodemus. Dia ahli Taurat, dia pemimpin, dia jago, dia datang. Yesus dengarkan, Yesus gak usir tuh. Jamnya sudah waktunya untuk istirahat, pulang. Besok pagi aja, no. Masuk, cerita. Mendengar. Yesus dalam perjalanan pulang dia ke satu daerah Sikar namanya dan dia bertemu dengan seorang wanita Samaria. Tadi Yesus dalam Yohanes 3 Nikodemus, pemimpin, ahli Taurat, pinter, dengar. Sekarang dengan orang Samaria yang terpinggirkan, yang orang lain gak mau, orang Yahudi gak mau bertemu, Yesus datang, dengar. Mendengar cerita dia, berdialog. Ini pemimpin hamba. Jadi kalau kita mau jadi pemimpin, banyak mendengar. Banyak mendengar, bukan banyak ngomong, banyak mendengar. Lalu yang terakhir, yang keempat, katakan dapat dipercaya. Ini dia. Yohanes 19 ayat 31. Ini yang Yesus lakukan. Yohanes 19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Dia dalam perjalanan pelayanan, dalam perjalanan di kayu salib, dia mengerjakan itu tuntas, sudah selesai.
dikerjakan dengan baik. Orang lain memberikan kepada kita tugas, kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Tuntas, dapat dipercaya. Matius 25 ayat 21 dan 23 itu perumpamaan talenta. Perumpamaan talenta itu sebelumnya dikatakan demikian. Tuan ini memberikan 5, 2, 1 talenta kepada orang-orang menurut kemampuannya. Jadi bukan menurut kemampuan tuannya, bukan. Menurut kemampuan dari hamba-hambanya. Hamba-hambanya menjalankan itu, melakukan itu. Di akhirnya mereka akan hitung-hitungan dengan tuannya. Mana yang 5? Oh, ini sudah jadi 10. Maka dikatakan sabaslah, atau kalau terjemahan baru katakan baik sekali perbuatanmu, hai hambaku. Dapat dipercaya. 5 jadi 10 dapat dipercaya. 2 jadi 4 dapat dipercaya. 1 tetap 1 zong namanya. Tidak bisa dipercaya. Ya. 1 Timotius 1 ayat 4. Kita baca ini menjadi ayat selama sebulan ini. 1 Timotius 1 bukan ayat 4, ayat 12, sorry. 1 Timotius 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan. Luar biasa. Paulus sampai ngomong dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Dan kalau sudah dipercayakan, dia akan dengan baik. Tanpa mengeluh. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, itu 4 karakter. Berat ya. Susah. Tapi itu 4 karakter ini yang membawa kita kepada tujuan akhir. Next. 4 karakter ini yang membawa kita pada tujuan akhir. Tujuan akhir kita apa? Panggilan surgawi. Panggilan surgawi, lalu tujuan kita apa? Mahkota kehidupan. Paulus katakan, aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Bukan santai, bukan ngelihat mood. Aduh, saya nggak lagi mood deh, nggak pelayanan. Bukan. Aduh, saya lagi, nggak enak lah. Udah nggak usah pelayanan. No, bukan. Dia berlari. Dia melupakan apa yang di belakang dan berlari pada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Saudara, apakah sudah mendengar panggilan surgawi itu? Untuk apa panggilan surgawi? 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah memelihara iman dan sekarang tersedia bagiku mahkota kehidupan. Luar biasa. Mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan yang diberikan bukan hanya kepada kita, itu 2 Timotius kali ya. Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu yang merindukan kedatangan Tuhan, mari jadilah hidup kita hamba yang berkenan kepada Dia. Terakhir,
Next. Milikilah karakter hamba seperti Yesus lakukan. Merupakan suatu bekal untuk kita. Dapat mencapai garis akhir dan bertemu dengan pemilik hidup kita. Tuhan kita, yakni Allah yang agung dan mulia untuk mendapatkan mahkota kehidupan. Ayat terakhir adalah sabaslah hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Luar biasa bukan? Tak kala kita bertemu dengan Tuhan, tak kala kita mengakhiri pertandingan dengan baik, Tuhan rangkul kita dan katakan, sabaslah hai hambaku yang baik. Mari masuk. Tapi bagaimana kalau kita sendiri menjadi hamba yang tidak baik? Punya talenta, tidak mau dikerjakan dengan berbagai macam alasan. Tuhan katakan, sabaslah hai engkau hambaku yang jahat. Mari, Rasul Paulus 1 Timotius 1 ayat 12 katakan, setia dan dia mempercayakan pelayanannya kepadaku. Tuhan memberikan kekuatan demi kekuatan untuk kita menjalankan itu, untuk menjadi hamba yang baik. Pegang itu. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, kita lihat, kita di sekeliling kita, ladang-ladang sudah menguning dan siap dituai, tapi pekerjanya begitu sedikit. Urusan siapa? Pendeta? Bukan. Urusan penginjil? Bukan. Kita semua. Kita mau tampil, kita mau ada di tengah-tengah ladang itu dan kita menyabit bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan katakan, mari hambaku yang baik dan setia, masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin untuk firman Tuhan. Saya minta pemain musik untuk maju ke depan dan nanti saya minta bantuan song leader, singer untuk menyanyikan suatu pujian. Mari kita bersatu dulu sejenak, kita mau tundukkan hati kita, kita mau periksa kehidupan kita, dan biar lagu ini boleh memberkati kita. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku,
Mari sedang jemaat lagi berdiri bersama-sama. Kau Tuhan yang melihat rupa. Hati hamba yang selalu, amin. Biar kau temukan di dalamku Tuhan, selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Bapak Ibu yang merespon lagu ini, yang merespon panggilan Tuhan, yang mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, hati hamba ini yang Tuhan cari, dan ini Tuhan aku. Biarlah taruh tangan kananmu di dadamu dan angkat tangan kirimu di hadapan Tuhan. Dan katakan, Tuhan, ini hamba, siap menjadi hambamu yang setia sampai akhir. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang katakan kepada Tuhan, biar Kau temukan di dalamku Tuhan, amin. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Inilah Tuhan anak-anak-Mu, inilah Tuhan mereka yang merindu menjadi hamba-hamba-Mu Tuhan dalam dunia ini. Haleluya, amin Tuhan. Haleluya, Kau bukan Tuhan. Haleluya, inilah Tuhan, inilah Tuhan. Engkau melihat kerinduan anak-anak-Mu yang selalu Kau temukan dalam kami. Oh Tuhan, selama ku hidup, kami mau menyembah-Mu. Sebab Engkau sangat berarti Bagiku yang terbaik yang ada padamu. persembahkan kepadamu, Kau bukan Tuhan yang Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Saya minta dengan hormat Bapak Andi untuk memimpin kita dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Tuhan, di mana kami menjadi hamba-Mu Tuhan. Pakai hidup kami
jadi alatmu, jadi terangmu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Begitu juga kami berdoa buat hamba-Mu Pak Andreas. Terus Kau pakai dia lebih lagi Tuhan. Urapi hamba-Mu di mana Kau utus. Tuhan, Kau pakai dia lebih lagi Tuhan. Begitu juga berkati pelayanannya, berkati keluarga rumah tangganya. Terima kasih Bapak. Siang ini Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman. Yang pertama ada persembahan bisa melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening yang tertera di atas nama GBI Baros Cimahi. Sebelumnya kita akan berdoa, sama-sama berdoa untuk persembahan. Nanti saya minta dengan hormat Saudari Irma untuk membawa kita dalam doa. Mari sama-sama satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau siang hari ini satu lagi kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Kalau kami boleh sama-sama memberi Tuhan, mari persiapan setiap hati kami supaya apa yang kami berikan Tuhan boleh penuh dengan ucapan syukur yang melimpah Bapa, biar menjadi kemuliaan dan hanya memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih, kami siap memberikan persembahan kami dengan hati yang penuh limpahan syukur dan sukacita. Sama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu, tadi setelah Bapak Ibu masuk ke dalam ruangan gereja, tadi Bapak Ibu sudah menerima amplop putih kecil. Itu untuk persembahan bisa dimasukkan ke kotak yang tersedia di depan nanti setelah ibadah selesai. Untuk pengumuman selanjutnya kita ada suara Paturiani yang akan dilaksanakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 16 atau pukul 4 sore di Radio Maestro dengan 92,5 FM. Selanjutnya ada Selamat Pagi Paturiani yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5:30 pagi melalui Zoom. Selanjutnya ada ibadah pemuda dan remaja yang diadakan juga setiap hari Sabtu, nanti ada tanggal 26 November 2022 pukul 18.00 atau 6 sore di tempat ini. Untuk selanjutnya ada ibadah Abi yang akan diadakan hari Minggu tanggal 27 November 2022 pukul 9. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mempunyai anak-anak yang usia balita bisa mengikuti sama-sama ibadah sekolah Minggu jam 9 di tempat ini. Selanjutnya ada ibadah raya hari Minggu tanggal 27 November 2022 pukul 10 di tempat ini. Untuk selanjutnya ada dukungan doa pemulihan pasca operasi dari Ibu Siti Sapari. Nanti kita akan sama-sama doakan untuk pemulihan. Selanjutnya ada berita duka atau berita kematian di mana telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga ibunda dari Bapak Baringin Munte tanggal 19 November kemarin. Jadi kita juga kiranya kita sama-sama berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan. Untuk selanjutnya ada penjualan makanan untuk dana Natal setelah ibadah selesai di depan. Selanjutnya ada Natar Senior GBI Paturiani, Bandung dan Cimahi dengan tema bersyukur senantiasa hari Kamis tanggal 8 November pukul 10 Desember 8 Desember 2022 pukul 10 tempat di Phoenix Restoran Jalan Jenderal Sudirman nomor 58. Pendaftaran terakhir hari Minggu depan ya, tanggal 27 November 2022. Untuk selanjutnya ada perayaan Natal kaum Bapak dan kaum Ibu GBI Paturiani Jemaat Cimahi hari Rabu tanggal 21 Desember pukul 6 sore 18.00 tempat di GBI Paturiani Baros Cimahi. Di tempat ini ya Bapak Ibu Saudara. Untuk selanjutnya ada ibadah Natal Pemuda Remaja Youth Christmas Celebration dengan tema The Lord The One Who Holds My Hand. Ini ibadah gabungan dari 3 gereja yaitu Terate, Suryani dan Cimahi. Untuk pemuda-pemudi bisa sama-sama kita beribadah di tanggal 17 Desember 2022 pukul 5.30 tempat di GBI Baros Cimahi di tempat ini ya.
Untuk selanjutnya ada perayaan Natal GBI Paturyani Jemaat Cimahi yang diadakan hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 pukul 15.30 di tempat ini. Jadi untuk tanggal 25 Bapak Ibu Saudara kita ibadah hanya satu kali untuk perayaan Natal, yaitu di nanti jam 3:30 atau 15.30. Selanjutnya ada pernikahan dari Abia dan Desya yang akan dilaksanakan pada Sabtu 3 Desember 2022 yang pemberkatan yang akan dilaksanakan pukul 11 dan dilayani oleh GBI Paturyani Baros Cimahi. Untuk selanjutnya ada pelayanan doa dan informasi, bisa menghubungi Gembala Jemaat, Wakil Gembala dan Sekretariat dengan nama-nama yang sudah tertera di atas. Oke, untuk yang terakhir kami selalu mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan stop COVID-19. Selanjutnya mungkin ada pembagian amplop untuk dana Natal. Saya minta yang bertugas untuk maju ke depan. Sebelumnya kita akan mendoakan dulu. Mari kita berdoa sebelum kita akan membawa persembahan yang terbaik untuk hari Natal mendatang. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu siang hari ini, kami akan membawa persembahan secara khusus untuk menyambut hari kelahiranmu, menyambut kegiatan perayaan Natal di tempat ini. Kami mohon berkat-Mu tercurah atas kehidupan kami semua, sehingga kami boleh selalu membawa yang terbaik untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Berkati kami semua, berkati para pelayan yang akan membagikan amplop persembahan Natal ini, biarlah perayaan Natal boleh kami sambut dengan penuh sukacita. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan angkat pujian. Bapak Ibu, untuk ada tambahan untuk pemberkatan pernikahan. Untuk kedua mempelai mungkin bisa bangkit berdiri biar jemaat tahu yang mana. Dipersilakan untuk Desya dan Abia. Berikut yang akan melaksanakan pemberkatan tanggal 3 Desember 2022. Nanti kita sama-sama doakan. Sudah untuk sekian dari warta jemaat yang sudah dibacakan. Selanjutnya kita akan menutup ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan untuk Yesus penolongku. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Hanya Kau Tuhan di atas segala. Yesus penolong.
Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Kalau kami boleh mengakhiri ibadah kami pada siang ini, kami bersyukur kalau Tuhan membimbing kami untuk kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan, untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Berkati pujian kami, berkati firman-Mu yang telah kami baca dan dengar, berkati setiap persembahan yang akan kami bawa kepadamu. Biarlah kami pulang dengan sukacita, dengan berkat dan damai sejahtera yang Tuhan berikan buat kami. Kami berdoa secara khusus Bapa untuk saudara kami Ibu Siti Sapari yang dalam perawatan di rumah sakit. Tuhan, kiranya Engkau yang menjamah tubuhnya, pulihkan keadaan tubuhnya, berikan kekuatan dan kesehatan, sehingga Ibu Siti Sapari ini boleh kembali bersekutu bersama dengan kami. Kami berdoa juga untuk keluarga Munte yang dalam keadaan berduka. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan, agar mereka tetap kuat, tetap bersyukur kepada Tuhan, sekalipun ada dalam kedukaan. Kami percaya kasih setiamu senantiasa menyertai keluarga Munte ini. Dan biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan dalam keadaan duka cita sekalipun. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang sudah hadir, berkati jemaat-Mu ini Bapa. Biarlah Tuhan yang pimpin kami dalam segala usaha pekerjaan yang kami kerjakan, dalam apapun yang kami upayakan. Biarlah keberhasilan boleh kami raih bersama dengan Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak cucu kami Bapa yang masih dalam masa pendidikan. Biarlah Tuhan juga memberikan hikmat akal budi, berikan keberhasilan, berikan nilai-nilai yang terbaik untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang telah melayani pekerjaan-Mu ini Bapa. Biarlah Tuhan pakai terus mereka menjadi hamba Tuhan yang baik dan yang setia sampai selama-lamanya. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Jadikan kami semua hamba-hamba yang memiliki karakter hamba. Sebagaimana Tuhan meneladani teladan yang baik, biarlah kami boleh mencontoh dan meneladani Tuhan sebagai juru selamat kami. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan yang pimpin kami pulang ke tempat kami masing-masing dengan tidak kekurangan suatu apapun juga. Bapa, kami berdoa untuk segala kegiatan gereja-Mu sepanjang minggu ini, biarlah Tuhan hadir dalam ibadah-ibadah yang ada. Kami berdoa juga untuk khususnya ibadah pemberkatan pernikahan dari Abia dan Desya. Tuhan yang campur tangan agar semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa. Tidak lupa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan terus memulihkan, Tuhan terus menjaga melindungi Indonesia ini, sehingga Indonesia boleh bangkit kembali dari segala permasalahan yang terjadi saat sekarang ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa kami siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, terimalah berkat, sukacita, damai sejahtera, kasih sayang dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan kuasa Roh-Nya yang kudus, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati katakan bersama, amin. Terima kasih Yesusku.